Shalom, selamat pagi anak-anak kelas 6. Salam sehat selalu dan semoga kalian dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Hari ini kita akan melaksanakan PJJ di hari Kamis dan sebelum kita memulai PJJ, kita akan melakukan renungan, memahami tentang firman Tuhan dan meresapinya. Mari kita hening sejenak, kita akan berdoa. Pak Agus antarkan. Bapa dalam surga, terima kasih atas segala berkat dan kasih karunia yang Kau berikan kepada kami. Engkau sungguh Allah yang baik, Allah yang luar biasa. Terima kasih atas penyertaan-Mu di hari yang lalu. Kau telah menjaga kami bersama dengan keluarga. Terima kasih ya Bapa. Dan pagi ini kami mengucap syukur dan terima kasih juga untuk hari yang baru. Kau berkati kami selalu dari mulai saat ini dengan tubuh yang sehat dan hati penuh sukacita. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih atas segala berkat yang telah kami terima dan yang akan kami terima. Bapa dalam surga, hari ini kami akan mendengarkan dan meresapi sabda-Mu. Bukalah mata hati dan pikiran kami, agar kami dapat memahami apa yang Kau kehendaki dalam hidup kami. Dan biarlah kami bisa melakukan apapun yang Engkau kehendaki dan menyenangkan hati-Mu. Berfirmanlah, kami siap mendengarkan. Di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Anak-anakku yang terkasih, hari ini judul dari renungannya yaitu Tuhan adalah menara yang kuat. Kalau untuk nasnya, Pak Agus ambil dari Amsal 18 yang ke-10, ayat yang ke-10. Nama Tuhan adalah menara yang kuat, kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Namun Pak Agus akan membacakan penuh semuanya, tidak apa-apa ya anak-anak, biar nanti kita benar-benar bisa memahami apa yang dikehendaki oleh Allah Bapa. Pak Agus akan bacakan dari mulai Amsal pasal 18 ayat 1 sampai dengan 24. Orang yang menyendiri mencari keinginannya, amarahnya meledak terhadap setiap pertimbangan. Orang bebal tidak suka kepada pengertian, hanya suka membeberkan isi hatinya. Bila kefasikan datang, datanglah juga penghinaan dan celah disertai cemooh. Perkataan mulut orang adalah seperti air yang dalam, tetapi sumber hikmat adalah seperti batang air yang mengalir. Tidak baik berpihak kepada orang fasik dengan menolak orang benar dalam pengadilan. Bibir orang bebal menimbulkan perbantahan, dan mulutnya berseru meminta pukulan. Orang bebal dibinasakan oleh mulutnya, bibirnya adalah jerat bagi nyawanya. Perkataan pemfitnah seperti sedap-sedapan yang masuk ke lubuk hati. Orang yang bermalas-malas dalam pekerjaannya sudah menjadi saudara dari si perusak. Nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Kota yang kuat bagi orang kaya ialah hartanya, dan seperti tembok yang tinggi menurut anggapannya. Tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Jikalau seseorang memberi jawab sebelum mendengar, itulah kebodohan dan kecelaannya. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Hati orang berpengertian memperoleh pengetahuan, dan telinga orang bijak menuntun pengetahuan. Hadiah memberi keluasan kepada orang, membawa dia menghadap orang-orang besar. Pembicara pertama dalam suatu pertikaian nampaknya benar, lalu datanglah orang lain dan menyelidiki perkaranya. Undian mengakhiri pertengkaran dan menyelesaikan persoalan antara orang-orang berkuasa. Saudara yang dikhianati lebih sulit dihampiri
daripada kota yang kuat, dan pertengkaran adalah seperti palang gapuro, sebuah puri. Perut orang dikenyangkan oleh hasil mulutnya, ia dikenyangkan oleh hasil bibirnya. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Siapa mendapat istri, mendapat sesuatu yang baik, dan ia dikenan Tuhan. Orang miskin berbicara dengan mohon-mohon, tetapi orang kaya menjawab dengan kasar. Ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah kita yang mendengarkannya. Anak-anakku yang terkasih, kalau kita mengamati dan mencoba mencermati dari bacaan Amsal, kita akan bisa memahami bahwa kitab Amsal itu sangat unik, anak-anak. Kitab ini mengajarkan banyak sekali nilai-nilai praktis dalam kehidupan, sehingga kita dapat belajar banyak mengenai bagaimana kita harus menjalani hidup sebagai orang yang benar. Amsal kali ini yang dibacakan oleh Pak Agus barusan, itu mengajarkan seputar perilaku dan perkataan manusia sehari-hari. Mengenai perilaku penyendiri akan meledak dalam amarahnya. Pada ayat yang ke-1. Pemalas akan merusak. Pada ayat yang ke-9. Orang yang tidak bersemangat tidak tahan menderita. Orang yang berpihak pada orang fasik bukanlah orang yang baik. Orang kaya mengandalkan hartanya, penyuap yang mengandalkan pemberiannya. Dan berbagai perilaku disoroti oleh pengamsal karena semua itu terjadi dalam keseharian. Harapannya agar kita benar-benar bisa belajar dari Amsal, supaya nanti bisa berperilaku dengan benar. Hal yang kedua yang disoroti oleh pengamsal pada bacaan yang kita baca, itu mengenai perkataan orang yang dapat menimbulkan penghinaan, pengkhianatan, pertikaian, pengaruh yang kuat, dan secara khusus perkataan dari orang bebal hanya membeberkan isi hatinya, menimbulkan perkelahian, dan menjerat hidupnya. Jika demikian, apa yang harus kita lakukan anak-anak di dalam kehidupan kita? Dari Amsal sudah membeberkan apa yang mesti kita lakukan. Apa yang perlu kita lakukan? Di dalam bacaan ini juga tertera, Amsal menyebutkan beberapa hal, yaitu hidup rendah hati, berpengertian, dan sahabat. Kita harus mendapatkan seorang sahabat. Namun yang terpenting di atas semua itu adalah hidup bersandar pada Tuhan. Menarik sekali anak-anakku yang terkasih. Pengamsal menggambarkan Tuhan sebagai menara yang kuat. Yang ketika hidup kita dipenuhi hal-hal yang menakutkan ataupun kita mengalami banyak persoalan dan kesulitan, berlarilah kepada Tuhan. Karena Ia mampu melindungi hidup kita dengan kekuatan kuasa-Nya. Seperti itu yang diinginkan oleh pengamsal dari bacaan yang kita baca pada hari ini, anak-anak. Kita diminta untuk bersandar kepada Tuhan. Karena apa? Dalam Dia ada keselamatan dan perlindungan. Karena Allah adalah menara yang kuat bagi setiap orang yang berlindung kepadanya. Amin, anak-anak. Maka mulai saat ini, ayo kita koreksi hidup kita. Kita cek kembali apa yang sudah kita lakukan hari demi hari. Apakah kita termasuk pada pemalas yang merusak, orang yang tidak bersemangat, atau kita juga sering menggunakan bibir kita untuk mengatakan hal-hal yang tidak baik, pengkhianatan, pertikaian, gitu ya.
hal-hal yang mungkin akan membuat menjadi tidak bisa hidup bersama, menjadi permasalahan dan terus permasalahan. Yang harus kita lakukan adalah kita mulai hidup rendah hati, berpengertian, dan kita harus bersandar kepada Tuhan, anak-anak. Semoga renungan kita yang singkat di hari ini bisa memberkati dan berikan kita kekuatan untuk bisa semakin dekat dengan Tuhan, hidup seturut dengan kehendak-Nya, agar kita dapat menyenangkan hatinya dan bisa bersama dengan Dia di dalam tempat yang maha kudus. Amin. Mari kita berdoa, Pak Agus hantarkan. Bapa dalam surga, terima kasih Engkau sungguh luar biasa, Engkau sungguh baik. Hari ini Engkau mengingatkan kembali kepada kami untuk bisa hidup kembali sesuai dengan yang Engkau kehendaki. Menjadi orang-orang yang benar. Kami berterima kasih atas segala yang telah Engkau sampaikan di hari ini. Pimpinlah kami ya Bapa, supaya kami bisa hidup rendah hati, berpengertian, mendapatkan sahabat-sahabat yang baik, dan kami bisa hidup bersandar kepadamu. Karena Engkaulah Allah yang kami puja, Allah yang mempunyai keselamatan dan tempat berlindung. Terima kasih ya Bapa. Bapa dalam surga, hari ini kami berdoa untuk PPKS dan para pengurus Engkau berkati selalu. Kau lancarkan segala usaha dan program mereka di dalam mengelola sekolah-sekolah Kristen. Engkau berkati sekolah kami, SD Kristen Manahan yang tercinta, Bapak Ibu Guru, karyawan, kepala sekolah bersama dengan keluarganya. Kau berikan kemampuan kepada kami ya Bapak untuk bisa melayani anak-anak ini yang belajar di sekolah ini. Kami bisa menjadi teladan bagi mereka dan juga bisa memberikan berkat-berkat-Mu kepada mereka. Biarlah mereka pun merasakan kasih karunia yang Engkau berikan melalui sekolah ini. Terima kasih ya Bapak. Kami berdoa juga untuk orang tua wali murid yang bekerja. Engkau lancarkan segala usahanya ya Bapak. Engkau berikan kesehatan dan juga Engkau berikan sukacita di dalam keluarga mereka. Kami berdoa untuk anak-anak kami kelas 1 hingga kelas 6, terkhusus kelas 6 ya Bapak. Kau berikan hikmat takut akan Engkau. Kau berikan kemampuan mereka dalam mencerna segala yang mereka temui dalam kehidupan mereka, agar kehidupan mereka hanya seturut dengan kehendak-Mu, agar mereka menjadi anak-anak yang menyenangkan hati-Mu. Bimbing dan berkati mereka selalu ya Bapa. Pada akhirnya ya Bapa, ampunilah dosa dan kesalahan kami. Dan biarlah Engkau yang menjadi nomor 1 dan kami yang nomor 2 atas apapun yang kami lakukan. Terima kasih ya Bapa. Di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih anak-anak sudah mengikuti renungan dengan Pak Agus. Semangat belajar, semangat mengerjakan tugas dan apapun yang kalian terima sebagai proses pembelajaran. Tuhan Yesus berkati. Amin.